Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yang besar-besarnya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh ampunan, yakni senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu kebutuhan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Majelis Taklim Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku di sini mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma bi Ramadan, lam tamannau an takunna salatu kulha Ramadan." Andai sekiranya umatku itu, kata beliau, mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap dalam setahun itu dijadikan bulan Ramadan. Kira-kira menurut tahun dan kemudian sanggup bagi kita menjadi setahunan kita Ramadan aja puasa terus. Oke, kira-kira sangguplah. Jangankan tentang setahun ini dihitung hari terus ya lah. Hitungi terus ada 1, 2 ya lah. Hitung terus bagi setahunan. Kenapa jadi kata-kata keseluruhan? Anda yang mereka mengetahui yang pertama, kata beliau, li'annal hasanata fihi mustaqami'atun. Kata beliau yang pertama, karena bahwasanya di bulan Ramadan tersebut terhimpun daripada berbagai macam kebaikan. Itu bulan Ramadan, mana buktinya? Kita lihat 11 bulan sebelumnya, sebelum kepada masuk di bulan Ramadan, kita bisa menyaksikan dengan pandangan mata kita. Kita di masjid banyak kosongnya pada imamnya,
kita dilanggar, kita dihadiri musalah, terkadang majelis dia terjual. Tapi begitu datang bulan Ramadan, maka nang tadi kan penting kelihatan orangnya. Nang ada biasa pulang ke masjid, nang ada biasa datang langgar pada ruangnya sini. Bahkan bisa pertama sih dulu. Bahkan dikatakan apa di awal-awal dari Ramadan saking luar biasanya, terkadang masjid langgar musalah bisa ada cukup pada umat. Oleh karena apa? Saking hebatnya keistimewaan di malam itu. Tahun bulan, tek-teknya tahun bulan. Apalagi di luar bulan Ramadan kita ada biasa makan ayam, makan wadai, buah-buah segala macam. Nah, ketika masuk di bulan Ramadan tak makan ini. Nah, ada kawan pulang ke masjid tak makan dua. Kada biasa kalau rumah tak makan dua. Nah, juga kalau dua tu nak bayar tak makan dua. Nah, istimewanya. Ini luar biasa ujung-ujung sih. Banyak suatu kebaikan dengan tahibun, sehingga hal tersebut dikatakan oleh Rasulullah, andai mereka main saya mereka bahaya supaya jangan tahu semangat itu. Jadi banyak banget Quran kan tak baca, begitu masuk bulan Ramadan tak baca Al-Quran. Ya Allah, nanti deh. Jadi banyak. Kemudian yang kedua, ulat ta'at makmulah. Ketaatan di bulan daripada bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala. Kita bacaan, kita wirid, kita datang ke masjid, bahkan saking menjaga ketaatan boleh aja dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah tadi. Kan luar biasanya. Makanya kita segala sesuatu kita pasang inama a'malu binniyat. Banyak kita yang guring bara aja niat supaya menjaga gigi mata kita, menjaga pandangan kita, menjaga pemanggilan kita. Guring kita sedang guring seharianan aja, mulai ke sembahyang subuh ya guring aja sampai ke maghrib hanya bangun. Nah ini maka kesalahan. Dan ulang ini bahkan bisa dikatakan nang di tempatnya cuma lapar dan haus saja, sedangkan dalam bahasanya ada dapat. Oleh karena apa? Menyanyiakan waktu. Jadi kita boleh menyanyiakan waktu ini, gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena apa? Sebab di situ ada sembahyang zuhur, ada asar. Nah itu harus kita gawi. Dan itu adalah termasuk daripada rukun kewajiban yang kita laksanakan. Yang ketiga, wa'awada mustajabatun, doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah banyak-banyak kita meminta dari Allah Ta'ala, minta diturunkan rahmat, minta supaya dosa-dosa diampuni. Berdoa kita, jangan boleh berdoa. Di sini dianjurkan kita banyak-banyak meminta siang malam, bahkan tengah malam kita meminta, jangan boleh. Ketika kita berdoa diangkat tangan, jangan begitu berdoa angkat tangan di paha, kita tahu orang itu. Istilah yang kita itu pada seriusnya lah. Nah, berdoa mana di paha, amin, 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 amin. Oleh pedang, jangan angkat baju-baju. Ya Allah tak ada yang demikian tadi. Dan kemudian ujar Rasulullah apa lagi apa? Wa dunuba maghfuratul. Nah, dosa-dosa pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang kelima, wal jannatu mustaqatul lahu, dan surga rindu kepada mereka tadi. Kita berdoa ini kalau hendak Allah diridui ke surga. Ya Allah, kadang hendak pasti hendak berdoa. Kadang kita kerindangan kita ini anak supaya orang yang kerindangan dari kita ini contohnya kerindangan ini nak kerindangannya surga. Cuma nak kerindangan surganya siapa orang-orangnya? Ujar Rasulullah mengatakan orang-orang yang diridui oleh surga itu ada jannatul mustaqatul ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan manusia yang 4 golongan ini sangat diridui oleh surga.
itu padahal sudah nambah 4 tidak tadi. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan tak masuk, kan nggak ada salah satu di antaranya. Ya Allah kan paling gadanya. Bagaimana harapan kita? Siapa nama 4 tadi? Yang pertama kata beliau talil Quran. Jadi dia Rasulullah pertama orang-orang yang diri ke surga itu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, ketujuh membaca Al-Quran. Lain orang, lain Quran. Kita ini kebanyakan gemar apa HP kita harus ya tahan aja tuh, kalau mau tahan aja, paling main game. Quran terkadang bisa kita baca. Nah begitu masuk ke bulan Ramadan, maka kita gunakan. Oleh karena itu, sebab di setiap daripada huruf yang kita baca, maka satu huruf yang kita baca itu dinilai oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan luar biasanya. Jadi kita baru baca Alif Lam Mim itu 3 huruf ada. Itu menjadi nilainya 30 huruf dinilai. Satu menjadi 10 benda, bahkan bisa lebih. Nah, ini siapa takut betul kita. Nah, jadi jangan sampai kita kada terbaca di Al-Quran. Nah, kedua, orang yang menuju ke surga adalah wahai lisan, orang yang senantiasa menjaga dengan perkataan-perkataannya, terjaga kata-kata ini tadi, jangan sampai hal demikian tadi merusak dengan nilai-nilai pada puasa kita. Ini suruh menjaga. Maka dikatakan ya Rasulullah yang namanya lisan kita ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Ibarat bahasa itu lidah kita ini pada mata dua. Bila kita bisa menggunakannya, maka akan memberikan manfaat dengan diri kita. Tetapi bila mana kita tidak bisa menggunakannya, maka menjadi mudarat. Namanya disuruh menjaga kita dan lisan, jaga jangan sampai asal lepas diri. Oleh karena ujian suruh mengingatkan bahwasanya khamsatu asya'a tuhbitul shaum, bahwasanya ada 4 perkara. Nah, 4 perkara ini dapat membatalkan nilai pahala puasa kita. Puasanya ada batal ada. Tidak dibatalkannya apa? Pahalanya. Nah, pahalanya dan dibatalkan. Makanya Rasulullah kan kam min syai'in laysa min syami illa al-lazu' wal 'adsu. Berapa banyak orang yang mengatakan puasa aja kebiasaan orangnya, tetapi begitu yang puasa nang didapatkannya dapat pahala, melainkan didapatkannya cuma lapar haus saja. Banyak mainnya yang benar. Di antaranya ada menjaga dengan pembenaran. Nah, pada iman tadi 5-6 dapat membatalkan nilai pahala puasa seseorang yang pertama. Jangan apa al-jilbu. Di dalam kita melaksanakan puasa, hati-hati jangan sampai kita berkata dusta, membawa kabar dusta, kemudian berpandai berdusta orang. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan, raja walu ajar kita, mawali orang bagian terus. Batal puasa yang batal, Nabi batalkan oleh Allah Taala dalam pahala puasanya. Jadi nanti dapat cuma lapar, haus. Nah, rugi ada rugi, tidak boleh. Rugi batalnya. Nah, kedua, orang yang dibatalkan oleh Allah Taala daripada pahalanya biasanya apa? Wal namimah, namim. Nah, orang yang senantiasa ketujuh ma'dudubba ma'anjur antara pemandiran. Nama pemandiran ini kadang baik, sehingga tadi asalnya orang takawan berapa, orang takawan baik, takawan itu tak kalahi gara-gara pemandirannya, gara-gara penguntungannya. Nah, tadi orang boleh begini rukun, akhirnya orang tak bisa imam benar aja gara-gara nampak, gara-gara adalah
pemalirannya tadi mengisahkan macam-macam. Orang nangka ini sekalipun orangnya pemuasa, orangnya dermawan, orangnya pembaca Al-Quran, sembahyang amalan tahajud, tapi kata dibuat namin la yadkhulul jannah tidak termasuk dalam surga orang lain. Nanti dibenarnya. Jadi kayak apapun amalnya hebatnya, bila mananya merusak dengan sesama manusia gara-gara keuntungannya, gara-gara pemandirannya, maka semuanya akan sirna. Jadi tidak ada gunanya. Ini tadi benar tak? Nah, kemudian yang ketiga, hal yang dapat mendatangkan nilai terhadap puasa seseorang adalah ulang wibah ujar Rasulullah. Napa kita katuju mau ya orang bahasa kita bahasa nang rezekinya tak mau musim orang menyambati orang hal-hal yang ada baik orangnya puasa tetapi motonya ada terjaga. Nah, makanya mau mandiri orang lain, maka ketika dia mau mandiri orang lain sedangkan dia berpuasa, maka secara otomatis nilai pahala puasanya tersebut dihapus oleh Allah Ta'ala. Ada berpahala. Ini ada benar berbeda tiga. Kemudian nampak orang yang dihapus oleh Allah Ta'ala nilai pahala puasanya wal yaminul gumus, orang yang senantiasa bersumpah palsu. Nah, kalau oleh lantaran umpamanya anak mama yang akan dagangan enggak atau sesuatu yang lain baru bersumpah-sumpah oleh orang pada sumpahnya tadi dusta. Nah, yang pentingnya dapat untung, orangnya pada puasa, maka apa yang dikerjakan yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala nilai yang pahala. Dan yang terakhir ujar Rasulullah, yang termasuk yang dapat membatalkan puasanya seseorang adalah wan-nadaru bi syahwatin, yakni memandang dengan pandangan syahwat. Nah, jadi benarnya kita akan terkadang berbahasa anak-anak ini nampak ketujuh bila kita sore-sore orang bagus membaca Al-Quran macamnya ada tahun ini anak mana anu biasa mapa nak ngabuburit dulu ya. Ada tengok murid nih, kalau kita lihat murid kita ya Allah. Nampak begini banyak lapangan situ banyak macamnya itu. Nyatanya, padahal ini tadi naik ampere, nah ya naik, hilang pahala puasa kita. Ini nampak tak? Nah jelas sesuatu muridnya. Apa tak lihat umumnya menang di apa di video kayak Pak sama juga talian juga, tapi pun sampai talian tahu Pak dari hayalan badal merejut di bawah keluar batal puasa, batal puasa, ada batal puasa lah asal dia bermain dengan kita mati aja nggak belum batalkan. Kalau gereja batal ada tuh ta'alum hayati benar, ya kan? Bisa Allah itu kan kalau benar yang ini berpuasa ini dia kan kuat dan kita nih tekanannya tegangannya kalau benar berpuasa ini dia tenang di luar berpuasa ini banyak jadi benar nih hal-hal yang dapat merusak daripada nilai pahala puasa kita. Ujung-ujung tidak ujung-ujung hati-hati benar. Jadi itu 5 macam di dalam. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang dirindui oleh surga itu. Yang ketiga, nampak pulang wa mu'inil ji'an. Nah, itu benarnya. Pemujiriannya memberi, membukakan dengan orang yang lapar. Nyata orang puasa itu lapar ya, itu tanyanya. Nah, lapar pertaan. Ini bukaannya orang lain. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW sidin berpandir di depan para sahabat. Dia sidin apa? Man badala sa'iman kana laqiku raqabatin wa maghfiratin li dhunubi.
Barang siapa ujar Rasulullah nang membuka akan buka puasa kepada orang nang berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan nilai yang sama nang kayak memerdekakan budak dan diampuni dosa-dosanya. Ini membukaannya. Nah, jadi luar biasa membukakan. Maka ketika mendengar demikian ada banyak pergilah ya Rasulullah. Bertanyalah seorang laki-laki kepada Rasulullah. Jadi dia mengucap laisa kunna yajidu ma yufattiru sa'imah. Jadi mengucapnya, wahai Rasulullah, tidaklah semua kami yang punya makanan untuk kami berikan kepada orang yang berpuasa. Bahasa kita ni kami sudah hendak juga wahai Rasulullah membukakan kayak orang juga. Cuma apa daya kami ini kadang kayak orang, kadang sugih kayak orang dikasih muan lah bagi orang-orang sugih, orang yang dermawan, orang sugih nyaman dia bisa memanfaatkan dalam Ramadan gini nah. Walaupun sidinnya usaha berdiam aja di rumah berdiam aja. Cuma kayak begitu orang anak buka disediakan jadi makanan, sekotak seorang atau kurma ada yang penting dimakan orang. Nah, makan orang jangan gulun apa? Bila mana apa yang kita sajikan, yang kita bagi sebenarnya nah, ya kurang berbukaan dimakan orang nih. Wadai kan kita sediakan itu, apa kita sediakan? Pokoknya dimakan orang. Maka bila mana yang makan dengan apa yang kita sediakan tadi, ibadah yang dikerjakan orang itu, orang memakan gitu nih. Umpamanya sidin mulai daripada malam itu mengaji sembahyang tamadal berbacaan sidin, siangnya pulang mengaji lagi sidin, pokoknya baik ibadah sampai berbuka. Itu nilai yang pahala yang Allah berikan orang tersebut, kita pun dapat transferan daripada pahala tersebut. Kita dapat namun dari makannya dapat dengan tanpa mengurangi daripada nilai pahala orang tersebut tadi. Tobatnya dia disia-siakan kadang walaupun apa yang dimakannya asal memakan. Maka setelah demikian berucap Rasulullah, ujar Rasulullah mengatakan apa? Yu'tillahu hadha sawaba man taqara sa'iman ala maskatillah beramin aw tamratin aw sarbatil ma'in. Nah, jadi jadi Allah Ta'ala itu memberikan nilai yang berharga bagi nama bukaan orang-orang yang puasa itu, walaupun dia Rasulullah melakukan seteguk daripada air susu, seteguk aja. Orang bahari itu ibarat nama itu gelas sebagai giliran. Eko itu kan juang berbagi bulan dia. Kita ada dari kita kan itu dan apa mana dan orang jangankan banyak giliran gelas batas gelas bini juga jangan apa memakai ya nah bagaimana giliran kita satu kadang kamu menyediakan sesuatu enggak sabiji kurma ya Rasulullah, sabiji kurma kadang kamu menyediakan kurma maka walaupun seteguk daripada air putih, seteguk saja rasanya mau minum dapat kita sedekah. Wah ini ada lagi tambah itu ya Allah. Wah ini ada minuman mineral, apa sejenis gelas ya Allah kayak protein, teman benar pun ditukarkan sekotak, dah. Nah ini kita membukakan orang. Ada yang menyediakan wadah. Cuma jadi terkadang orang ini kan saking hendak mendapatkan dengan pahala tadi, lalu memberi wadah itu terkadang bisa banyak dia. Jangan sampai kita sebagai panitia begitu melihat wadah banyak yang tanya mana udah sembari sana apa? Semua boleh ada sana apa? Kesan kita ada usaha kita aja. Ini kan boleh ini. Ya lah. Bila tak ada usaha berarti kan kesan disebut bukan nih. Siapa orang? Nah, tadi saja sebenarnya dulu betul. Artinya apa? Aku akan sebenarnya dan berulang kan salah orang pilih. Namanya karena dimakan orang, kita sisanya hanya bisa tidak usah, jangan pakai dulu, jangan. Yang itu keluarkan bertahan. Bila memang ada nama itu, nah ini
khusus orang-orang yang berduit bila oleh beramanat dia berhamburan aja sedekahnya ya kalau berhambur tiap hari itu barang kurma saya tak mengenal orang aja ya orang bila yang ada memang bila yang memang. Lalu kemudian Rasulullah wa man asbara sa'iman kana lahu maghfiratun lidunubihi. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang memberi makanan sampai orang itu kenyang kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang namanya diampuni dosa. Asal dikanyangi orang, artinya apa? Membukakan orang yang tadi gitu, tolong juga tadi belum membawakan kanyang-kanyang orang berkata ya sudah. Kemudian apa lagi yang penting Rasulullah selain itu lagi wasyafahullahu min haudi syarbatan la yamau hatta yadkhulal jannah. Kemudian ujar Rasulullah SAW lagi apa? Dan akan meminum nantinya seteguk daripada air daripada talagaku yang mana dia tidak akan kehausan yang masuk ke dalam surga, artinya tidak kehausan. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, kita mengambil lama kita mengambil model saja, apa? Bila kita ni bersahur di sini, sahur itu kan sudah bersahur tontong, nanti sudah tontong makan sudah, minum sudah, itu jadi kita terakhir daripada bayu putihnya nah. Kita sediakan segelas, boleh segelas itu kita bagi ke sasaran, boleh. Lalu apa? Dibacakan Jasiden baca surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Dibacakan 7 kali, diupakan yang minum. Apakah gunanya, istimewanya? Insya Allah kalau orang siang kehausan haus orang kita bisa aja. Yakin dia dua ya. Tes dia jadi tidak. Tapi terakhir bila sudah minum itu jangan minum yang lain lagi itu kalau tempat terakhir sudah. Nah jadi bagi yang pada tahan itu jangan itu. Kita ini kan puasa ini kalau yang lapar kalau itu menahan, yang ada tahan ini nah haus ini nah. Jangan jual boleh minum segelas saja ibunya tak hari itu dah aman tuh. Nah itu tadi. Jadi nah itu jangan makan, tidak makan di sini. Insya Allah bila kita makan itu nantinya diberikan oleh Allah Taala kemudahan kita, mudah menjadi puasa kan mudah kuyupan. Nah bila mengenai itu. Kemudian lagi wa kana law mislu asrihi min ghairi an yanqusa min asrihi syai'. Lalu ujar Rasulullah lagi mengatakan apa? Dan ia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah, jadi bagi orang-orang yang membukakan dengan orang yang berpuasa, bila ia mau makan dengan apa yang kita hidangkan, kita akan mendapatkan pahala yang sama Allah berikan dengan orang tersebut tadi dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut tadi. Ya jangan dulu menanamkan bila orang dekat Muhammad ditihi nama orang-orang yang daripada nantua-tua atau ditangisi di antari balas, di antari terkadang kurma, di antari sagla macam-macam lah. Dia tadi lain apa biasa cilin buka segala macam oleh anak ambil ini tadi seorang banyak orang tadi ibadah orang ini barang ambil kesempatan sebab di luar Ramadan ini kesempatan untuk mencari mengumpulkan daripada banyak-banyak dengan nilai yang ada tadi dan menjadi sebuah lagi bahwa syahrul awalu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru ilmu minan nar. Dan dikatakan bahwasanya adalah bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang awalnya penuh dengan limpahan rahmat dan tengahnya penuh dengan ampunan dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Ini dipadahkan jadi awal rahmat kita ini terkadang mengambil awalan wa akhiran ya Allah awal hibah nah di tengahnya ini nah ampunan ini hilang orangnya ya Allah udah ini itu berbeda 9 udah mulai banyak tangga ini ya Allah. Nah kita bilangnya mulai kau ujung pulang berhibah pulang orangnya namun di tengah dia tinggal
Padahal di tangannya tadi diampuni. Awal rahmat turun rahmatnya Allah, pertengahnya ampunannya Allah, kemudian setelah itu diampunan. Sebanyak apapun keadaan kedudukan seseorang, walaupun sebelum langit dan bumi dosanya, dosa banyak orang-orang lain, tapi yang mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, saya orang itu selamat orang pasti sudah. Itu yang boleh tinggal ini. Nah tangan ini jangan boleh tinggal. Kebanyakan kita tinggal ini, nonton itu. Misalnya tadi jadi tinggal tadi, hemat mencari. Jadi nampak kesan menyebarkan misalnya kalau baju, ya ini petani di rumahnya enak lagi, bawitan macam salah keren lah. Salah tadi 11 bulan akhirnya kita diberikan waktu untuk bersiap dan dunia. Jadi ada kejadian jangan kita sampai menyanyiakan. Kemudian dan yang terakhir orang yang termasuk diberi oleh surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan, yakni orang-orang yang mengerjakan di bulan Ramadan. Cuma orang yang mengerjakan di bulan Ramadan itu orangnya yang kaya apa? Orang-orang yang dapat menjaga daripada hal-hal yang merusak dengan ibadah puasanya, baik yang membatalkan daripada puasanya maupun daripada hal-hal membatalkan pahala puasanya. Siapakah mereka itu? Insya Allah bila kesempatan Allah sambung mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.